Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi bersama saya di channel Pencari Jalan Pulang yang fokus membahas kajian-kajian ilmu tasawuf. Nah, di sini ada gambar yang sudah saya buat. Mungkin judul tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah sebab-sebab dari suatu perbuatan. Oke. Di sini saya sudah gambarkan. Ini adalah tindakan kita, tindakan jasmani kita. Kalau kita telisik, kalau kita kritisi, ternyata tindakan kita itu bersumber dari akal kita. Sehingga badan ini mau bergerak, mau bertindak. Sepakati dulu ya, bahwa ternyata kita itu bergerak, bertindak karena akal kita. Nah, akal ini melakukan pertimbangan yang mana yang positif atau mana yang negatif. Inilah yang menjadi bahan pertimbangan apakah melakukan tindakan atau tidak. Ternyata kalau kita dalami lagi bahwa akal ini adalah hanya filter, di mana bahan untuk akal bertindak itu sebenarnya dari jiwa kita. Jiwa kita itu ternyata mempunyai kelas-kelasnya. Kelas amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, radiyah, mardiyah, kamilah. Silahkan cari sendiri di Google ya. Karena saya bukan ahli fikih. Ini kelas-kelas dari jiwa atau kesadaran kalau kata saya. Nah, si ini tuh, jiwa ini tuh kehendak kita, keinginan kita. Dan diolah oleh akal dan dilakukanlah perbuatan. Nah, ternyata bahan dasar kita ingin ini dari mana? Runut ke belakang lagi. Keinginan kita itu bersumber antara dari Tuhan atau dari iblis. Dan iblis ini sendiri sudah dilegalisasi, sudah diizinkan untuk memberikan dorongan kepada jiwa kita, kepada nafsu kita. Sehingga yang kita harus ini, akal, terlalu jauh kalau harus melawan iblis. Tak mungkin akal kesadaran kita bisa melawan gelombang iblis. Bahkan iblis membujuknya dengan sesuatu hal yang baik-baik, yang dianggap positif, yang dianggap hal yang bermanfaat. Tanpa akal bisa menyadari bahwa sebenarnya sumbernya itu dari iblis. Gitu. Wajar saja akal ini di bawah pengaruh daripada iblis. Karena akal tidak bisa membedakan. Sebab dia tidak bisa membedakan karena iblis ini gelombangnya atau dimensinya jauh lebih tinggi daripada kita. Nabi Adam saja digoda oleh iblis di surga, apalagi kita yang di dunia. Udah pasti kalah lah ya. Sekelas Nabi Adam di surga digoda, apalagi kita. Nah, sehingga bisa disimpulkan karena higher dimension common lower dimension, karena dimensi lebih tinggi itu akan pasti dominan kepada dimensi yang di bawahnya. Sampai kapanpun akal kita itu sebenarnya tidak pernah bisa, diri kita itu tidak pernah bisa melawan nafsu kita yang berdasarkan gelombangnya sumbernya dari iblis. Kita bisa melawan ini apabila kita beserta dengan kekuatan Tuhan. Yang jadi masalahnya bagaimana ini bisa tahu yang mana Tuhan, yang mana iblis. Nah, untuk bisa mengetahui mana Tuhan, mana iblis, kelas ininya harus ditingkatkan dulu. Sehingga ini menjadi filter
dari sumber di sini. Apakah ini dari dorongan ini atau dari dorongan ini? Ini yang menjadi filternya. Kelas nafsu kita di mana? Di mana kelas nafsu ini bisa kita tingkatkan. Inilah kita mi'raj kesadaran, mi'raj kesadaran, mi'raj kesadaran, mi'raj kesadaran, mi'raj kesadaran, mi'raj kesadaran. Naik dimensi kesadaran. Nah, di sini ada sekolahnya nih di sini untuk bisa naik ke sini. Semakin tinggi ini, semakin tinggi kelas jiwa kita, semakin solid, semakin kontras. Dari mana sumbernya itu? Dari ini atau dari ini? Bahkan Nabi Ibrahim secara syariat disuruh menyembelih anaknya. Kalau orang biasa, pasti dia akan langsung menyuruh. Ini pasti iblis yang menyuruh menyembelih anaknya. Kalau orang biasa, udah itu pasti iblis. Karena Nabi Ibrahim kelasnya sudah kenal kepada Tuhan, kelas nafsunya, dimensi nafsunya lebih tinggi. Sehingga walaupun secara akal negatif, namun kelas jiwa Nabi Ibrahim itu sudah mencapai gelombang yang tinggi, sehingga beliau bisa mengetahui bahwa sumber perintah itu berasal daripada Tuhan. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim mengeksekusi ini. Walaupun akal tidak lolos filter akal, tidak masuk akal. Sehingga dalam prakteknya di sini, ini harus di-off-kan, harus dimatikan dulu. Kalau pakai ini sudah akan masuk akal. Jadi nanti di jumper dari sini, bahannya dari sini, kita pada saat kita adaptasinya kita lewati dulu ininya. Batasan akalnya harus dilepas dulu. Langsung saja eksekusi. Begitu kita eksekusi, begitu kita laksanakan tindakan ini yang bersumber dari ini, lama-kelamaan akal akan terisi penuh juga. Ternyata perintah Tuhan masuk akal. Karena akal awalnya kurang pengetahuan, belum terpenuhi ilmunya, masih kosong ilmunya, masih ada kekosongan ilmu. Begitu terjadi tindakan, sehingga turunlah ilmu hakul yakin, ilmu praktek, dapatlah pengalaman empiris, terpenuhilah kekosongan akal kita ini. Makanya dalam ilmu tasawuf, ilmunya itu ilmu hakul yakin, ilmu empiris. Harus kita praktekkan dulu, baru kita dapat ilmunya. Disitulah penambahan kitab diri, kitab kodim yang ada di dalam dada kita. Gitu loh. Makanya kalau dari sini lari ke sini, sumbernya bukan dari sini, tapi dari nafsu yang ini, pasti tindakannya buruk. Makanya ada hadis kan bahwa di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila jelek daging, apabila jelek itunya, segumpal daging itu, maka akan jelek juga ininya. Gitu. Tindakan jasad ini sebenarnya masih relatif. Tindakan ini masih berelatif. Bisa saja terlihat positif. Walaupun terlihat positif, apabila sumbernya dari sini, itu tetap jadi berdosa. Tindakan di sini bisa saja terlihat negatif. Tapi sumbernya dari sini, tetap dia benar. Ya seperti Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, kiasnya seperti itu. Seperti Nabi Khidir membunuh anak kecil. Karena sumbernya dari sini. Karena yang negatif dan positif adanya di alam dunia. Adanya di alam relatif yang hanya bisa diukur oleh parameter akal. Supaya mengetahui ini dari setan, ini dari Tuhan, kita harus meningkatkan dulu level kesadaran kita. Gitu. Karena tak ada yang dapat menampung zatu kecuali hati orang mukmin yang lemah lembut dan penyayang. Seperti itu. Jadi semua tindakan kita di dunia ini sebenarnya berdasarkan dua ini. Walaupun terlihat negatif, tapi sumbernya dari ini, salah nggak? Nggak bisa disalahkan. Kalau kata saya ini korek, kalau kata Tuhan ini sapi, yang benar siapa? Tuhan atau saya? Kalau Tuhan mengikuti keyakinan kita manusia bahwa ini korek, berarti pengetahuan Tuhan telah terjajah oleh manusia. Seperti itu. Sehingga penting sekali teman-teman untuk kita belajar mengenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kita tahu siapa yang ngasih gelombangnya kepada diri kita.
Siapa yang ngasih vibrasi itu kepada kita? Apakah yang ngasih vibrasi itu Tuhan atau iblis? Gitu. Sehingga perilaku kita kalau mengikuti perilaku iblis, gelombang iblis ini, ya perilaku itu perilaku setan jadinya, gitu kan. Jadi perilaku kita ini, tindakan kita, eksekusi kita ini, semuanya kita akui lah bahwa semuanya dari nafsu. Nafsu ini dari dorongan ini dan ini. Kita coba telaah ke dalam. Jadi ilmu mengenal Tuhan itu ilmu ke dalam, bukan ilmu keluar. Bukan menilai orang, tapi menilai diri sendiri. Apakah dirinya sudah kenal dengan Tuhannya atau belum? Saya sudah kenal dengan Tuhan, namanya Allah. Itu baru nama, itu belum kenal. Anda baru tahu. Saya sudah kenal nama Tuhan tuh misalkan Yesus, itu baru nama, belum kenal kepada Tuhannya. Jadi nama itu masih relatif, karena sesungguhnya kalau yang bernama ya Tuhan gak mungkin bernama. Kalau misalkan nama Allah itu ada pada saat zaman Nabi Ibrahim, terus nama Allah sebelum ada zaman Nabi Ibrahim, terus namanya siapa? Bukankah Allah ada sebelum diadakan? Sehingga nama itu hanya ada pada di dimensi relatif dunia ini saja. Kalau kita bisa menembus dimensi kesadaran yang tinggi, sebenarnya gak bernama. Kalau bernama ya jadi relatif kedudukannya. Gitu. Seperti itu. Nah, seperti metodologi ini juga, metodologi pengenalan Tuhan juga yang kita sebut tarekat. Sebenarnya zaman Nabi gak dikasih nama. Dikasihlah kita nama supaya apa? Menjadi ciri identitas. Begitu. Karena sebenarnya Tuhan kita itu semuanya sama. Yang membedakan sudut pandang manusianya saja. Makanya sering saya sampaikan bahwa semua agama benar dan semua agama salah. Benar dan salahnya suatu agama apabila si pemeluk agama telah mencapai makom hakikat dari agama tersebut. Kalau masalah syariat beda-beda, itu sah-sah saja. Yang penting sudah sampai belum hakikatnya, esensinya sudah dapat belum Tuhannya. Karena tidak mungkin syariat di Indonesia digunakan di Arab, syariat di Arab digunakan di Indonesia. Gitu loh. Misalkan kita harus pergi, Nabi sunahnya naik haji pakai onta, gak mungkin kita pakai onta. Gitu. Jadi gak perlu ke Arab-Araban juga. Napak tilas Nabi, nyunah Nabi itu bukan napak tilas ke relatifnya, tapi ke hakikatnya. Ikutilah syariat perjalanan spiritual Nabi. Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti napak tilas perjalanan spiritual Nabi. Itu bukan ke jasadnya, karena jasad itu ada, awalnya gak ada, menjadi ada, nanti gak ada lagi. Dan itu gak kekal, gak akan dibawa kemana-mana. Yang kita bawa itu adalah apa? Napak tilas perjalanan spiritual Nabi sampai beliau mi'raj, naik kepada dimensi kesadaran yang lebih tinggi sampai berkekalan dengan Tuhannya, yang Tuhan kita juga. Dan metodologi itu, metodologi spiritual itu oleh Nabi Muhammad itu diwariskan kepada murid-muridnya, gitu. Namun itu tidak bisa dibukakan, tidak bisa dipublikasikan, gitu. Itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang Nabi anggap telah cukup. Makanya Abu Hurairah menyampaikan, aku diberi 2 nampan ilmu, ya, syariat dan hakikat. Jika yang 1 nampan aku bagikan kepada kalian, maka putuslah urat leher. Sehingga ada ilmu yang bisa ditampung oleh seseorang apabila telah memenuhi keilmuannya, sehingga dianggap cukup dan mampu. Sehingga ilmu yang ini diterangkan kepada orang yang telah dianggap mampu, maka tidak akan menjadi multitafsir, tidak akan menjadi permasalahan. Begitu. Dan tentunya yang nonton video-video saya orang-orang yang tertarik ya nonton dengan video saya, tidak orang-orang yang sudah mempelajari tentang teorinya ilmu tarekat, teorinya ilmu ma'rifat, teorinya ilmu hakikat. Begitu. Nah, itulah yang paling krusial ya. Ternyata yang paling utamanya itu bukan memperbaiki ini dengan ini. Kalau memperbaiki ini dengan ini, tentunya pasti ke positif-positif. Sementara iblis itu bisa berkamuflase.
dengan memberikan sinyal gelombang seolah-olah itu positif, padahal itu iblis. Gitu. Dan Tuhan belum tentu terlihat secara akal, terukur oleh akal itu adalah tindakan yang positif. Bisa saja oleh akal itu rata-rata, bahkan rata-rata gelombang dari Tuhan negatif, sehingga menyangkanya itu setan. Gitu. Dan ini hanya bisa terbaca nih, gelombang ini hanya bisa terbaca apabila kita telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syaratnya apa? Iman. Yang mana iman tersebut dalam Asyura 52 telah ditanamkan. Iman yang berupa nur, bukan keyakinan akal. Kalau keyakinan akal, imannya di sini berarti. Bukan ada di kolbu. Tapi imannya di sini. Kalau iman ada di sini, begitu mati, hilang iman kita. Pingsan, hilang iman kita. Tidur, hilang iman kita. Iman yang saya maksud adalah iman yang ditanamkan. Gitu kan. Ada Arab Badui dalam Al-Quran menghadap kepada Rasulullah dalam Al-Hujurat 14. Ya Rasul, saya telah beriman. Kata Rasul, kamu belum beriman, sebab iman belum dimasukkan ke dalam dadamu. Jadi iman itu bukan di kepala, tapi di sini. Itu iman itu jadikan nur iman dan nur kitab. Nah, begitu kita praktek, dalam adaptasinya untuk menjalankan gelombang Tuhan tanpa menggunakan akal, langsung eksekusi, ini akan terpenuhi. Gitu. Ilmu pada akal akan terisi sendiri. Dan jelas nur kita di dalam dada akan bertambah. Itulah kitab Quran di dalam diri. Kalau kitab di luar diri ya kitab mushaf. Itu hardware-nya. Softwarenya ada di dalam diri dan itu harus ditanamkan. Oleh siapa? Oleh pembawa wasilah di zamanmu sekarang. Gitu. Kita harus menemukan itu dulu. Kalau kita gak ketemu itunya, kita gak akan bisa membaca gelombang Tuhan. Gitu. Kita gak akan bisa membaca. Kenapa? Di dalam nafsu kita itu gak bisa membaca ruh kita. Sebab masih ada batasan di sini. Begitu kita di-upgrade, diaktifasi ruhani kita pada saat baiat, ini sudah tidak ada jarak lagi, kosong. Nah, setelah kita dibaiat tuh. Tapi dari sini ke sini harus ada proses. Kita juga walaupun sudah dibaiat bisa berpeluang kita lebih memilih ke sini, itu bebas. Nah, makanya orang baiat masih belum jaminan. Kalau dia gak praktek, dia masih tetap aja di nafsu ini. Kalau dia praktek, beradaptasi sesuai arahan dari gurunya, dia bisa naik ke sini, naik ke sini, naik ke sini, naik ke sini. Disinilah berlaku ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dalam Al-Quran disebutkan. Begitu. Makanya walaupun sudah dibaiat, si nafsu ini, si jiwa ini bisa masuk ke sini atau bisa ke sini larinya. Itu pilihan. Gitu. Dan dalam agama tidak ada paksaan. Kembali lagi kepada dirimu sendiri. Nah ini nih. Nanti kan kalau sudah mati, jasad dikubur. Ruhani itu kan bagian dari Allah sendiri. Mana mungkin nanti di akhirat Allah menyiksa ruhnya sendiri. Bukan ini yang disiksa sama Allah, ini jiwa. Jiwa ini yang nanti disiksa di neraka itu. Kalau rumah ini balik lagi karena aktivatornya, daya hidupnya ini milik Allah sendiri, bagian daripada Allah sendiri. Karena kamu gak kenal ininya pada saat kamu hidup. Makanya perjalanan kamu hidup itu kamu harus berusaha mengenal ini. Memang pasti akan bertolak belakang dengan akal kita. Kenapa? Akal pengennya yang enak-enak, yang bahagia, yang menyenangkan, yang memuaskan. Akal itu. Gitu. Berarti cirinya akal pengen yang enak-enak bisa saja di sini. Bisa saja di sini. Di bawah. Makanya memang perjalanan menyelami diri sendiri adalah perjalanan yang sangat tinggi. Makomnya. Perjalanan yang sangat berat. Bahkan dikiaskan rambut dibelah 7. Dan sinilah jalan yang lurus itu. Ini yang lebih dekat daripada ulat leher ini. Gak usah nyari Allah yang laisa kamitslihi yang ada di langit itu. Tidak. Dengan kesini kita akan sampai ke sana. Gitu. Inilah yang lebih dekat daripada ulat leher. Cuman kita akan terhijab oleh ini. Karena belum pernah dibukakan hijabnya.
begitu dibuka, gak cukup dibuka dilihat aja, harus masuk ke dalamnya, dan perjalanannya sakit. Kenapa? Karena melawan dirimu sendiri. Begitu. Jadi gitu ya. Ini sumbernya apa? Ini jiwa kita. Gitu. Di kelas mana jiwa kita? Semakin tinggi kelas jiwa kita, semakin kontras siapa yang memberikan sinyal tersebut. Dan tingginya kelas-kelas jiwa ini, bisa naiknya kelas-kelas jiwa ini berdasarkan metodologi praktek yang kita lalui ketika beradaptasi oleh guru yang menjadi sebagai pembawa wasilah. Gitu. Pada prakteknya ketika beradaptasi naik ke sini, dari sini naik ke sini, ini gak bisa dipakai, harus langsung eksekusi. Pasti ini ngelawan terus, lewati saja ini. Begitu ini dieksekusi, ternyata ini baru masuk ilmunya, dan ini akan baru paham setelah kita ini, sampai akhirnya ngomong, oh begini ya, oh ternyata ini, gitu. Karena setelah kita eksekusi, jadi ilmunya apa? Hakul yakin. Gak ada ilmu yakin, ainul yakin. Walaupun teorinya benar, tetap kalau misalkan tidak hakul yakin itu gak diterima. Jadi kuncinya harus hakul yakin. Kalau sudah hakul yakin, ini nurut. Gitu. Karena ini terbatas. Yang tak terbatas tuh ini. Dari sini nih, tak terbatas. Ini relatif, alam relatif. Ini sudah alam mutlak. Gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi, yang saya sampaikan ini omong kosong, kecuali teman-teman buktikan sendiri. Dan apabila membuktikan sendiri, saya sudah sampaikan bahwa jalannya tidak enak. Sebab apa? Kamu harus melawan dirimu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.